Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Are you okay? Inshallah. Okay, last week we have studied about positive sentence and negative sentence. How to change positive sentence into negative sentence or negative sentence into positive sentence. So for today we are going to continue our lesson how to make interrogative sentence atau kalimat tanya. Kemarin kita udah mempelajari tentang positive sentence ya, dimana kalimat positive sentence itu yang pertama dituliskan itu subjek, setelah subjek ada to be, setelah to be ada kata benda atau kata sifat. Mungkin ada yang bertanya nih, apa hanya kata benda aja Ustazah? Atau kata sifat saja setelah to be? Tidak, dia bisa juga keterangan tempat, bisa juga kata kerja yang ditambahkan ing. Example, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. He sebagai subjek, is as to be a teacher atau kata benda. Kata benda itu ada yang benda hidup dan ada yang benda mati ya Nak ya. Next example, she is beautiful. Dia cantik. Jadi cantik ini termasuk kata sifat ya Nak ya. She as subject, is as to be, beautiful as adjective atau kata sifat. Next example, they are in the park. Mereka di taman. Jadi di taman itu kata keterangan. They as subject, are as to be, in the park as adverb atau kata keterangan. Next example, we are eating. Kami sedang makan. We as subject, are as to be, eating as verb ing atau kata kerja yang ditambahkan ing yang bermakna kegiatan itu sedang berlangsung atau sedang terjadi, kegiatan yang sedang Ananda lakukan. Seperti itu ya contoh penggunaan to be pada kalimat positif. Oke, kita lanjutkan ya pada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini kalimat tanya. Jika pada kalimat positif, yang pertama kita tuliskan itu subjek, kemudian to be, kemudian objek komplement. Objek komplement itu termasuk adjektif, noun, verb ing, and adverb. Sedangkan pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya ada perbedaan posisi to be. Ketika pada kalimat positif subjek dulu baru to be. Kalau pada kalimat interrogatif yang pertama itu to be dulu, kemudian subjek, kemudian kata benda, bisa juga kata sifat, kata kerja yang ditambahkan ing, juga bisa berupa keterangan.
Itu kita tulis objek komplement. Example, are they student? Are as to be, they as subject, student as noun. Jadi seperti itu ya Nak ya, pola penyusunan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, biar memudahkan Ananda, kita langsung latihan pada buku paket ya. Oke, take it your English book, open your book page 4. Jadi buka halaman 4 ya Nak ya. Dan have you take it your book? Oke, focus. Look at number 1. Di number 1 itu terdapat kalimat yang diacak. Jadi di sini kita mau menyusun sesuai dengan perintah. Lihat number 1, di bawah kalimat acak itu terdapat tanda tambah yang bermakna itu kalimat positif. Sebelum menyusun, kita harus lihat dulu nih bagaimana cara menyusun kalimat positif. Kalau kalimat positif, ingat yang pertama kita tuliskan adalah subjek, kemudian to be, kemudian objek komplement bisa berupa noun, verb ing, adjective, or adverb. Jadi sebelum menjawab, kita harus mengetahui dulu nih yang mana subjek, yang mana to be, yang mana objek komplement. Oke, look at number 1. Under the table, the cat is. Kira-kira menurut anak ustazah yang mana nih yang sebagai subjek? Tentu jadi penyusunan yang benar adalah the cat. Kemudian yang mana nih to-be-nya? To-be-nya itu adalah the table. Kemudian objek komplementnya adalah under the table. Under the table ini berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. The cat as subject, is as to be, under the table as adverb. Jadi diingat ya sayang ya, penyusunan kalimat positif subjek plus to be plus objek komplement. Sampai di sini bisa dipahami kan sayang? Oke, do you understand? Insya Allah. Oke, continue number 2. Lihat tanda. Tanda tanya, kalimat interrogatif. Jadi cara Ananda mengerjakannya, lihat dulu polanya. Polanya apa Ustazah ketika kalimat interrogatif? Yang pertama itu to be. Setelah to be, subjek. Setelah subjek, baru objek komplement. Jadi Ananda tentukan dulu nih yang mana subjeknya, yang mana to be-nya, yang mana objek komplementnya. Setelah itu baru Ananda tuliskan jawabannya. Begitupun dengan nomor 3 ya. Perhatikan tanda kurang. Tanda kurang itu berarti negatif. Polanya seperti apa? Yang pertama itu harus subjek dulu, setelah subjek kemudian to be, setelah to be baru not, setelah not baru objek komplement. Jadi ingat ada penambahan not setelah to be. Oke, di understand? Insya Allah. Jadi tugas Ananda di rumah, kerjakan halaman 4 ya sayang ya, dari number 1 until number 6.
Ingat, sebelum mengerjakan, lihat dulu pola penyusunan kalimatnya. Kalau masih agak bingung atau lupa, boleh lihat di halaman 3. Di situ ada pola penyusunan kalimatnya. Oke, untuk absen pelajaran bahasa Inggris ya, untuk minggu ini Ustazah minta bagi Ananda yang sudah menyimak video ini, tuliskan nama dan kelas pada kolom komentar. Jadi itu sebagai absen ya, bahwasanya Ananda sudah menyimak atau sudah mengikuti pembelajaran kita. Okay, I think that's all from me. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.